Salam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita sekalian. Kali ini saya rindu untuk membagikan berkat firman Tuhan buat kita sekalian dengan satu tema yang saya akan angkat buat kita sekalian, yaitu manusia yang mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dengan saksama di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai kepada ayat yang 43, di sana ada satu perikop ketika Tuhan Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara, dikisahkan bahwa pada waktu Tuhan Yesus digantung di kayu salib di Bukit Golgota, terdapat dua orang lainnya yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu satu penjahat yang berada di sebelah kiri dan satu penjahat yang lainnya lagi berada di sebelah kanannya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa penyaliban ini ada tiga sosok atau pribadi atau orang yang mewakili tiga jenis kelompok manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tiga jenis kelompok manusia dimaksud adalah, yang pertama adalah kelompok manusia yang mengeraskan hatinya dan akhirnya menolak keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Mesias. Kelompok ini diwakili oleh penjahat yang digantung tersalib di sebelah kiri Tuhan Yesus. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu kelompok manusia yang sadar akan dosanya lalu bertobat. Kelompok ini diwakili oleh penjahat yang tergantung disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya adalah, Bapak Ibu Saudara, kelompok yang ketiga adalah jenis kelompok manusia yang berkenan dan menyenangkan Allah. Dan kelompok manusia seperti ini diwakili oleh Tuhan Yesus Kristus yang disalib di tengah-tengah kedua penjahat tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kali ini akan dibahas jenis kelompok manusia yang pertama terlebih dahulu, yaitu manusia yang mengeraskan hatinya dan akhirnya menolak keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Mesias yang dijanjikan. Kalau kita perhatikan dengan saksama, Bapak Ibu Saudara, terdapat dua ciri dari jenis manusia kelompok pertama ini, yaitu manusia yang mengeraskan hati dan akhirnya menolak keselamatan yang disediakan Allah melalui Sang Mesias. Dan ciri dari manusia ini, maksud saya dua ciri dari kelompok manusia yang pertama ini akan dijelaskan dalam bagian berikut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal 23 ayat 39 dinyatakan di sana bahwa penjahat yang disalib di sebelah kiri Tuhan Yesus itu berkata, dari ayat tersebut berbunyi demikian, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penjahat ini mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus karena dia menyebut bahwa bukankah engkau adalah Kristus? Dan dari pernyataan ini jelas diduga dengan kuat bahwa orang ini, yaitu penjahat yang disalib di sebelah kiri Tuhan Yesus, itu tahu persis apa yang dilakukan Yesus selama ini. Tentu bisa digambarkan di dalam bayangan atau pengertian orang itu bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang mati, dan membuat berbagai mukjizat untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan. Namun Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan, ternyata orang ini tidak mau percaya kepadanya sebagai jalan keselamatan, sekalipun ia mempunyai pengetahuan yang cukup lengkap tentang siapa dan apa yang dilakukan Yesus untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penjahat ini telah mengeraskan hatinya dan akhirnya menolak Yesus sebagai Mesias.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pernyataan penjahat yang disalib di sebelah kiri Tuhan Yesus ini, sebetulnya ada dua ciri yang menandai jenis kelompok manusia yang mengeraskan hatinya dan akhirnya menolak Sang Mesias sebagai juru selamat. Ciri yang pertama adalah orang semacam ini tidak lagi sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Padahal dengan jelas dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 menyatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan ayat ini jelas bahwa semua manusia telah berdosa. Apalagi si penjahat ini yang telah dijatuhi hukuman dengan digantung dengan cara disalib. Ini membuktikan bahwa orang ini sesungguhnya telah bersalah sebagai seorang yang jahat. Akan tetapi fakta di lapangan dari penyataan orang yang disalib ini, ia telah memungkiri dirinya sebagai orang yang telah bersalah atau melanggar hukum. Dalam hal ini adalah hukum pidana. Hal ini tampak jelas dari perkataan penjahat yang disalib itu, yang berada di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang menyatakan dalam Lukas pasal 23 ayat 40 yang demikian bunyinya. Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Artinya hukuman yang setimpal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini jelas bahwa penjahat yang disalib di sebelah kiri Tuhan Yesus ini telah mengeraskan hatinya. Karena dari pernyataan penjahat yang lainnya yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, dia menyatakan bahwa mereka berdua adalah orang yang bersalah dan patut mendapat hukuman yang setimpal. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang disalib yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus Kristus itu adalah tidak sadar lagi bahwa ia adalah sebagai orang yang berdosa. Dia tidak sadar lagi bahwa apa yang diperbuatnya adalah dosa. Dan tentu ini menurut pengajaran Alkitab atau bagi kekristenan adalah sangat dan sangat membahayakan. Jadi ciri yang pertama orang yang mengeraskan hatinya adalah jika seseorang tidak lagi sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Sekali lagi, jika seseorang tidak lagi sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Mengapa demikian? Karena hatinya telah diselimuti oleh dosa. Dan hatinya telah mengeras membatu. Sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dari yang jahat, mana yang terang dari yang gelap. Dengan kata lain, terang atau baik yang sesungguhnya telah menjadi gelap atau jahat. Sebaliknya, gelap atau jahat yang sejati telah dianggap terang atau baik. Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan bahwa dosa manusia itu begitu mengerikan. Karena telah merusak hidup manusia itu sendiri. Dan akhirnya atau ujung-ujungnya seseorang bisa menolak kebenaran atau terang yang sejati, yang berasal dan adanya hanya ada di dalam diri Allah, yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ciri yang kedua dari jenis kelompok manusia yang mengeraskan hati, yaitu bahwa
manusia mempunyai kebiasaan atau kecenderungan mencari kesalahan orang lain untuk membenarkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus digantung di kayu salib dan diapit oleh kedua penjahat yang ada di sebelah kanan dan kirinya, maka penjahat yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus itu menyalahkan Yesus karena Yesus dianggap tidak mampu menolong dirinya dan mereka berdua yang disalibkan. Dengan berkata demikian, mengapa kamu atau orang ini bisa menyelamatkan orang lain pada waktu sebelum disalib tentu, tetapi dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pernyataan ini pada intinya adalah bahwa penjahat ini hanya ingin menyalahkan orang lain, dalam hal ini Yesus. Atau dengan kata lain, dengan menyalahkan orang lain, dia merasa dirinya benar. Prinsip ini sungguh salah sama sekali. Kita tidak bisa membenarkan diri dengan cara mengerti, mengetahui, menemukan kesalahan orang lain. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa seseorang dinyatakan benar oleh Allah bukan karena ia bisa menemukan kesalahan orang lain, apalagi ia telah menjadi hakimnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari dua ciri orang yang mengeraskan hati, sebagaimana diuraikan di atas, mari kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, kita sadari apakah kita merasa karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan sepenuhnya. Lalu kita mempunyai pandangan yang salah bahwa kita tidak bisa berbuat dosa lagi dan kita menjadi orang benar karena sikap dan perbuatan kita. Kalau kita mempunyai sikap seperti ini adalah sikap yang salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kembali bahwa kita masih bisa bersalah dan berdosa setelah kita diampuni oleh Tuhan. Seperti halnya orang lain. Bahkan kadangkala dan seringkali kita tidak sadar bahwa kita telah berbuat dosa. Hal ini terjadi karena kita kurang persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kepekaan di dalam menyadari akan baik dan benar tidak kita alami atau menjadi pudar. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian halnya, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat, supaya hubungan kita selalu dapat dipulihkan dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa dan kesalahan kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus kita sikapi dan kita lakukan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, jika kita bersalah kepada sesama kita, maka mari kita meminta maaf secepatnya kepada orang yang sudah kita perlakukan tidak adil, yang sudah kita rugikan karena kesalahan dan dosa kita, sebelum hukum menyatakan kita bersalah. Kedua, sikap yang harus kita sadari dan kita harus tempuh adalah jangan menjadi dan merasa benar, merasa suci atau kudus ketika kita bisa mengamati, mencari serta menemukan kesalahan atau kekeliruan orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan dan saya ingatkan kita sekalian bahwa kita dibenarkan, disucikan, kita dikuduskan bukan karena kita dapat menemukan kesalahan orang lain, tetapi karena belas kasihan Allah, karena kasih karunia-Nya
dan karena kita merasa tidak layak untuk mendapatkan pengampunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita masih mempunyai sifat seperti penjahat yang disalib, yang berada di sebelah kiri Tuhan Yesus tersebut, pada saat ini juga saya mengajak kita sekalian, mari bertobatlah. Mulai saat ini juga, supaya kita tidak termasuk di dalam jenis kelompok manusia yang mengeraskan hati, melainkan kita sadar dan menjadi manusia yang bertobat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.